Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Oyo Ginta Brustopo. Saya dari kelas 11 Prebiotun 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Dan dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kita kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Nah, penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu ya, reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia merupakan suatu reaksi enzimatis, yaitu reaksi-reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalis. Masih ingat apa yang dimaksud dengan katalis? Oke, Ibu ingatkan lagi ya, katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Jadi di dalam tubuh kita itu ada zat yang mempercepat laju reaksi disebut dengan enzim. Jadi kalau tidak ada enzim, maka metabolisme kita atau reaksi kimia di dalam tubuh kita akan berlangsung lebih lama ya, ataupun lama. Oke. Nah, enzim sebagai katalis hanya dapat bekerja ya dengan baik pada pH tertentu, atau yang disebut kalau dalam biologi itu adalah pH optimum. Agar enzim dapat bekerja optimum, diperlukan lingkungan reaksi dengan pH relatif tetap. Sehingga di dalam tubuh itu ada larutan penyangganya. Nah, dalam setiap cairan tubuh terdapat pasangan asam basa konjugasi yang berfungsi sebagai larutan penyangga. Nah, cairannya itu adalah yang pertama adalah cairan ekstrasel, itu adalah penyangga karbonat. Nah, penyangga karbonat itu terdapat dalam darah, yaitu penyangganya adalah H2CO3 dan basa konjugasinya adalah HCO3-. Kemudian yang kedua adalah cairan intrasel atau penyangga fosfat ya. Nah, ini penyangganya adalah H2PO4- dan basa konjugasinya adalah HPO42-. Oke. Jadi itu yang penyangga dalam tubuh, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, Berisi rela dan kreasikan dengan masakan Bunda. Yang pertama adalah penyangga karbonat. Nah, darah itu mempunyai pH sekitar 7,4. Nah, hal ini dimungkinkan karena adanya tadi ya sistem penyangga yaitu H2CO3 dan juga HCO3-. Nah, sehingga ketika darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa, maka perubahan pH-nya itu dapatlah dinetralisir. Oke ya. Nah, kemudian, jadi kalau misalnya darah itu kemasukan zat yang bersifat asam, maka ion H+ itu akan bereaksi dengan HCO3-. Nah, itu ada reaksi H+ ditambah dengan HCO3-, maka akan menghasilkan H2CO3-. Oke, sebaliknya, jika darah kemasukan zat yang bersifat basa, maka ion OH- itu akan bereaksi dengan H2CO3-. Jadi, OH ditambah dengan H2CO3, maka akan menghasilkan HCO3- dan air. Oke? Nah, perbandingan antara konsentrasi H2CO3 dibandingkan dengan HCO3- di dalam darah yaitu sekitar 20 dibanding 1. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya kesetimbangan antara gas CO2 yang terlarut dalam darah dengan H2CO3 serta kesetimbangan kelarutan CO2 dari paru-paru dengan CO2 yang terlarut. Ya. Nah, maka apabila di dalam darah banyak terlarut H2CO3, darah akan segera melepaskan gas CO2 ke dalam paru-paru. Nah, jika metabolisme tubuh meningkat, misalnya seperti olahraga atau ketakutan, maka pada proses metabolisme tersebut banyak dihasilkan zat-zat yang bersifat asam ya, yang masuk ke dalam aliran darah yang akan bereaksi dengan HCO3- ya dalam darah yang kemudian dia akan menghasilkan H2CO3. Nah, tingginya kadar H2CO3 akan mengakibatkan turunnya nilai pH. Nah, untuk menjaga agar penurunan pH tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai menjadi CO2 dan juga air. Akibatnya, yang terjadi adalah pernapasan itu akan berlangsung lebih cepat. Nah, agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika pada kondisi tertentu darah akan mengandung basa atau ion OH-. Nah, adanya ion OH- ya, basa yang diikat oleh H2CO3 yang selanjutnya akan berubah menjadi ion HCO3-. Dengan demikian diperlukan gas CO2 dari paru-paru yang harus dimasukkan ke dalam darah untuk menggantikan H2CO3 tersebut. Hal ini mengakibatkan pernapasan juga berlangsung lebih cepat ya. Oke, jadi kalau dilihat dalam mekanismenya ini seperti ini. Jadi kalau dia kemasukan H+, maka dia H+-nya akan bereaksi dengan HCO3- ya. Dengan adanya asam dia akan bereaksi dengan HCO3- membentuk CO2 dan air. Kemudian kalau dia dalam di metabolisme itu dia menghasilkan basa, nah ini maka si basa ini akan bereaksi dengan H2CO3. Nah, dan untuk mengimbanginya maka dia akan mengeluarkan CO2. Nah, untuk menjaga agar kadar CO2 di dalam darah tetap, maka diubah menjadi CO2 dan dibuang oleh paru-paru. Nah, seperti ini mekanismenya penyangga karbonat di dalam tubuh. Jadi, darah itu mempunyai kisaran pH itu 7 sampai 7,8. Nah, jika dia di luar nilai tersebut ya, itu akan berakibat fatal di dalam tubuh. Nah, penyakit di mana pH darah itu terlalu rendah itu disebut dengan asidosis, berarti yang di bawah 7 ya disebut dengan asidosis. Sedangkan bila pH darah terlalu tinggi itu disebut dengan penyakit alkalosis. Oke, mungkin ini untuk penyangga karbonat di dalam tubuh. Sekarang yang kedua adalah penyangga fosfat. Nah,
Cairan intrasel, nah ini jadi penyangga fosfat itu ada di dalam cairan intrasel. Cairan intrasel itu adalah merupakan media penting untuk berlangsungkan reaksi metabolisme tubuh yang dapat menghasilkan zat-zat yang bersifat asam atau basa. Adanya zat hasil metabolisme yang berupa asam akan menurunkan nilai pH cairan intrasel. Dan sebaliknya, jika dihasilkan zat yang bersifat basa akan menaikkan pH cairan intrasel. Nah, jadi di dalam proses metabolisme tersebut dilibatkan banyak enzim yang bekerja. Enzim akan bekerja dengan baik pada pH tertentu. Nah, jadi oleh karena itu pH cairan intrasel harus selalu dijaga agar pH-nya tetap sehingga semua enzim dapat bekerja dengan baik. Nah, jika satu enzim saja bekerja tidak sempurna, maka dapat menimbulkan penyakit metabolik. Nah, jadi sistem penyangga di dalam cairan intrasel itu adalah sebenarnya penyangga fosfatnya ini bekerja untuk pH cairan intrasel. Nah, jika proses metabolisme yang dihasilkan zat yang bersifat asam, nah kalau dia bersifat asam, maka dia akan bereaksi dengan ion HPO4-2-. Berarti H+ ditambah HPO4-2-, maka akan menghasilkan H2PO4-. Nah, jika pada proses metabolisme sel menghasilkan basa yang di sini, maka ion OH- itu akan bereaksi dengan H2PO4- ya, akan menghasilkan HPO4-2- dan H2O ya. Jadi kalau asam dia akan bereaksi dengan HPO4-2-, kalau dia menghasilkan basa maka dia akan bereaksi dengan H2PO4- ya. Sehingga perbandingan antara H2PO4 dibanding HPO4-2- itu akan selalu tetap. Dengan ini maka pH-nya juga akan tetap. Oke, itu adalah penyangga fosfat. Kemudian pH dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua adalah di dalam obat-obatan. Udah siapin deh kau, biar aku siap puasa. Yeay, puasa pertama. Nah, kita lihat di sini dalam obat-obatan. Yang pertama adalah ini adalah contoh aspirin, itu sebagai obat penghilang rasa nyeri. Nah, aspirin itu mengandung asam salisilat. Nah, berbeda merek aspirin juga ditambah beberapa merek aspirin juga ditambahkan zat yang menetralisis kelebihan asam gitu, seperti MgO. Ya, jadi ditambahkan MgO-nya. Oke, kemudian nah pH-nya harus sesuai dengan cairan tubuh. Di sini itu adalah obat tetes mata. Jadi obat tetes mata di sini pH-nya juga harus sama dengan pH air mata supaya tidak menimbulkan iritasi. Kemudian di sini adalah infus. Nah, ini cairan infus dia berisi larutan garam dan nutrisi yang diperlukan dengan tubuh. Nah, pH-nya juga harus sesuai dengan pH tubuh. Oke, kemudian juga adalah suntik ya, obat suntik. Nah, di sini juga pH-nya juga harus disesuaikan dengan pH darah kita ya. Oke, itu penyangga yang ada dalam obat-obatan. Kemudian yang ketiga adalah penyangga di dalam industri. Dalam industri juga harus menggunakan penyangga ya. Nah, dalam industri larutan penyangga itu digunakan untuk penanganan limbah. Jadi sebelum limbahnya itu dibuang ya ke lingkungan, jadi haruslah ditambahkan dengan larutan penyangga ya. Nah, untuk mempertahankan pH-nya itu pH-nya sekitar 5 sampai 7,5. Hal ini untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak untuk dibuang ke dalam perairan. Jadi industri-industri juga haruslah pH-nya itu harus sama dengan pH sekitaran. Misalnya kalau di sungai itu adalah 5 sampai 7,5. Jadi limbah itu bisa dibuang, pH-nya harus disesuaikan sehingga mungkin biota air tidak rusak ya akibat dari pembuangan limbah ini. Oke, mungkin itu